Assalamualaikum. Ini kedatangan Kiai Haji Buya Arazi Hasim LC untuk mengisi tausiah di acara Maulid Nabi di Masjid Ala Adha di Telaga Bestari. Selamat menyaksikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah khassana bi khasa'isi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد yang saya hormati para junjungan, para pengurus, para habaib, semua para kiai, mobil khusus jamaah yang berhadir dari manapun datangnya, tapi kalbunya hanya ada satu, cinta Nabi Muhammad SAW. Di dalam banyak kitab disebutkan bahwa syukur itu tidaklah sah kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikuti hadis Nabi, man lam yashkurillah, man lam yashkurillah, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidaklah disebut bersyukur kepada Allah. Dan makhluk yang paling pantas kita sampaikan rasa terima kasih ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama mereka yang sedang berjuang, dan masyarakat sipil, Allah kuatkan mereka. Aslinya kita punya pandangan sendiri tentang Palestina. Jadi Palestina beda dengan apa yang kita bayangkan. Tapi ya sudahlah, innamal mu'minuna ikhwah, kita doakan saja mereka. Bapak Ibu yang bukan Allah, mau ngaji cerita atau ngaji hakikat? Yang sedang-sedang aja ya. Kalau yang sedang kita pakai ayatnya, karena ayat itu kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Karena dapat menstabilkan orang-orang yang sedang ahwal, orang-orang yang sedang rindu, orang-orang yang pemahamannya kadang kelewat atau kurang, itu dikuatkan, distabilkan, ditenangkan oleh Al-Quran. Di saat jika ada makhluk di alam semesta selain manusia menerima Al-Quran, itu hancur semua. Kuatan kita bergunung secara fisik, gunung, tapi gunung diturunkan Quran hancur. Berarti kuatan kita bergunung. Kita ya, bener nih, kalau saya tipu pakai batu. Kuat secara spiritual, secara fisik kita lemah. Apa yang hebat dalam diri manusia? Akal dan ruhnya. Akal dan ruhnya. Maka ayat yang sering dibaca di musim Maulid, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah bahas ini selama Maulid 2 atau 3 kali. Yang ketiga mungkin nggak tahu nanti hasilnya sama atau tidak. Laqad kana lakum, sungguh bagi kamu, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah.
Kalimatnya bukan fi Muhammadin, tapi fi Rasulillah. Kenapa Allah pilihkan fi Rasulillah bukan fi Muhammad? Karena kalau fi Muhammadin kita nggak sanggup. Nabi Muhammad SAW itu Nabiullah, Habibullah. Ketika ditanya kenapa engkau masih sholat padahal engkau sudah diampuni, jawabannya apa? Afala an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang berterima kasih. Gak sanggup kan? Itu Muhammad. Aku nanti beliau menyebut aku sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Rasulullah itu diringankan, maka kita tidak sanggup mengikuti kediriannya Nabi Muhammad SAW kecuali melalui pintu risalah, pintu Rasul. Nabi itu menganggap yang bagi kita nggak dosa itu dosa, sehingga menjadi kaidah hasanatul awrar sayyiatul muqarrabin. Menurut kita baik, tapi bagi Nabi itu nggak baik. Banyak hal menurut kita baik, contoh, nah ini cuma ulama-ulama yang ahli rohani yang memahami itu. Maka kita pakai ayat ini biar beres. Seorang imam Syarif Sakti itu bertobat kepada Allah, beristighfar karena satu zikir yang dia baca, tapi tidak pada tempatnya. Imam Syarif Sakti, toko dia selamat di saat semua toko terbakar. Rumah, misalnya kita punya rumah, semua rumah terbakar kecuali rumah kita. Kita ngomongnya apa? Alhamdulillah rumahku tak terbakar. Benar ya? Bagi kita baik. Teman saya rumahnya nggak kena banjir, sedangkan tetangganya 90% banjir. Kata dia, Alhamdulillah rumah saya nggak kena banjir. Menurut orang awam, bacaan Alhamdulillah ini baik, benar. Tetapi bagi orang yang kenal Allah itu tidak baik. Masa kita baca Alhamdulillah mensyukuri saat orang-orang sedang nggak punya hati. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami, mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum sikap agama. Maka sekarang urusan Palestina saya lupakan kritik saya kepada Hamas. Yang kita pikirkan sekarang masyarakat Palestina, karena Hamas itu Ikhwanul Muslimin difatwakan sesat di Mesir, di Saudi, di Uni Emirat Arab, dan di banyak negara Islam kecuali Qatar dan Palestina itu sendiri. Presidennya kan nggak sepakat dengan Hamas. Tapi udah kita berusaha itu. Kita lihat sekarang orang Palestina sedang terzalimi. Ustaz-ustaz kan nggak mau cerita beribadah, takut ditinggal jamaahnya. Benar nggak? Takut kritik Hamas karena takut ditinggal jamaah. Dia nggak takut ditinggal Allah karena menceritakan apa adanya. Qulil haqq walau kana murra. Sebut kebenaran itu walaupun pahit. Saya sebutkan ya Pak. Saya dari awal konsisten, tidak sepakat dengan Hamas, tapi kami sepakat dalam satu hal, urusan kedaulatan Palestina. Itu ada. Kami sepakat dalam satu hal, untuk membela Al-Quds, cuma cara berjuang yang berbeda. Bapak tahu tak, di Palestina itu ada Al-Fatah. Itu orang Hamas begini. Presidennya Mahmud Abbas mengatakan Hamas itu bukanlah perwakilan dari bangsa kami. Presidennya ngomong, Bapak ikut yang mana? Presidennya atau siapa? Ya, tapi ya sudah, itu internal mereka. Rasulullah SAW ketika ada orang emosi diadami. Ketika sang yang beremosi tinggi ini membentak Nabi, Nabi diam.
Antum tahu kisah Sayyidina Umar? Sering saya ulang-ulang di mana-mana. Yang cocok buat orang Indonesia yang sedang emosi-emosi gitu. Sayyidina Umar 15 kilo lagi sudah bawa hadiah untuk keluarganya di Mekah. Udah nyampe di Hudaybiyah. Ternyata Nabi mengalah. Nabi dikalahkan secara diplomasi oleh orang-orang. Nabi kalah. Karena bagi Nabi SAW, benar itu tidak selalu menang dalam waktu yang cepat, tapi menang dalam waktu yang tepat. Itu beda tuh. Siapa yang ngomong? Sahabat bintang 2, Sayyidina Abu, Sayyidina Umar, muridnya Abu Bakar. Apa kata beliau? Rasulun anta. Itu Rasul beneran kan? Masa ngalah dari kafir Quraisy? Kira-kira gitu kalau bahasa orang Indonesia dari Ahakum dinuna, agama yang kita bawa benar dari Muhammad. Masa ngalah dari orang-orang musyrik? Nabi diam. Maka salah satu seni berjuang Nabi Muhammad SAW, diam pada waktunya. Meskipun orang sekitar berusaha dan berkata-kata tidak baik. Sayyidina Umar untuk ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, tobatlah dia 40 hari 40 malam, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Pendapat Pak Ustaz dia ya, kejenang ya. Cari. Kuala. Tobat 40 hari. Puasa tiap hari itu Sayyidina Umar. Itu puasa apa coba? Coba tanya ahli fikih. Itu puasa apa? Nggak ketemu Pak dalam kitab fikih. Itu ketemunya di ilmu hakikat. Itu namanya puasa kafaratuz dzunub. Nggak ada di kitab fikih. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Kenapa namanya tidak di fikih? Karena ini bukan wilayah fikih. Orang fikih, ahli fikih tidak ngurusin bab hukum hakikat, dia ngurusin hukum syariat. Beda kamar. Bukan berarti nggak ada. Maka ahli fikih harus takzim kepada ahli hakikat, sebenarnya ahli hakikat tidak pernah menolak syariat. Begitu umat Nabi Muhammad SAW. Kajian hakikat itu kalau dibuka tepat sasaran, tepat waktunya, dibuka oleh orang yang sudah diizinkan Allah dan didengarkan oleh orang yang diizinkan Allah, itu yang katanya berat jadinya. Ilmu syariat, fikih, walaupun ringan, tapi kalau Allah gak izin, baik yang mengajarkannya ataupun yang diajarkannya, rasanya hambar. Benar nggak? Makanya antum kalau ngaji, kenapa rasanya hambar? Karena kajian ringan, berarti Allah belum izin. Berarti belum minta izin kepada yang maha memberi izin. Makanya saya kalau mau ceramah minta izin dulu kepada Allah. Dustur ya Allah, Sayyidi ya Rasulullah. Melalui baginda Rasulullah SAW kita mengatakan, ya Allah izinkan aku dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini ijazah diberikan oleh Imam Sya'rani. Ini baru satu doa, doanya banyak. Satu doa aja. Kalian antum ada yang suka presentasi, ada yang marketing, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang kerjanya ngomong, gitu. Ada yang kerjanya masuk kantor. Baca itu mau masuk kantor, mau keluar rumah. Dustur ya Sayyidi ya Rasul. Coba baca. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah. Ijazah dari Imam siapa? Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ini bukan Abdul Wahhab Wahhabi, bukan. Itu kalimatnya. Orang-orang yang kolbunya, termasuk kolbu saya, kolbunya berpenyakit, rasakan kalau bersolawat dengan kolbu, nanti Allah keluarkan zulumat dari kolbunya. Maka kolbunya nanti jadi bercahaya. Satu solawat dari kolbu akan muncul 10 cahaya di dalam kolbu. Itulah makna man shalla alayya sallallahu
alaihi wasallam. Tapi guru saya mengatakan, ada yang sholat alaiya baru sholawat pada zahirku, ada yang sholawat pada batinku. Makanya bersolawat itu oleh Imam Dalail Khairat, itu Imam Jazuli, itu ada satu kalimat, Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Benar ya? Ada ajaran? Benar? Aneh takut salah nih kalau dibenerin. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, tolong sampaikan dari ruh kami kepada ruh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil jasad. Orang-orang yang badannya sakit-sakit, ya, walaupun kita sholawat bukan cari sembuh, kita minta tubuh kita dapat nur, sehingga orang sakit kalau nggak sembuh dia ridho. Syukur-syukur dia sembuh. Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad. Yang ketiga, Allahumma salli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubur. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada makbarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi apa asal rahasia sholawat? Ini yang paling penting, yang nomor 2 ini. Ikhraju zulumatil qulub, mengeluarkan gelapnya hati. Kira-kira kalau Allah menerbitkan cahaya sholawat di kalbu, terang atau tidak terang? Allah menerbitkan ini terang. Sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan, Allah terbitkan nur di kalbunya 10 kali. Karena tidak adalah orang bersolawat kecuali ada 1 nur di dalam kalbunya. Kalau dia sholat 2 kali berarti ada 2 nur. Tapi nur itu Allah lipat gandakan berkali-kali. Yukhrijakum minaz zulumati ilal nur, agar mengeluarkan kamu dari hijab kegelapan, baik itu maksiat zahir atau penyakit batin. Penyakit batin ini banyak Bapak Ibu. Hari ini udah kesal belum orang? Udah, itu penyakit batin. Pernah nggak terbersit, mungkin bukan hari ini, kita ini lebih soleh dari orang sekitar kita? Pernah nggak? Pernah nggak terbersit kita merasa lebih banyak ngaji dari orang lain? Sering. Pertanyaannya, seringkah merasa diri kita lebih alim dari orang lain? Kalau betul itu zulumat, itu zulumat. Kita doakan yang sedang berdebat masalah nasab, jangan ikut-ikutkan sifat-sifat zulmania. Debat-debat ada masalah nasab, tapi jangan bawa-bawa emosi, benci-benci, ya, iri dengki, jangan. Ilmiahkan. Orang ilmiah itu, ilmu itu bagian dari nurullah. Al-ilmu nur. Tapi ilmu ini gak pernah turun kepada orang yang kalbunya gelap dengan zulumatul maksiat. Maka persoalan nasab gak selesai kalau hatinya gak beres. Ya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Panitia ketakutan nih. Terima kasih Pak Panitia. Coba pasti di kolomnya Anda merasa dikit lebih oke nggak dari yang samping? Ada lebih aja dari samping. Itu sholawatnya Pak kalau gitu. Maka sholawat itu dari kolbu, bukan dari sini, bukan dari akal. Orang sholawat pakai pikirannya, yang kepikiran mau beli mobil, beli rumah, kerjaan. Allah kasih Pak. Tapi di dunia kita lagi sholawat pikirin ini usaha di mana, Allah kasih, dimudahin usahanya. Itu beneran. Maka as-salatu ala nabi tunfil faqra. Orang sholawat itu menghapus kefakiran, kesulitan hidup.
Saya udah ketemu banyak orang ahli sholawat, gak ada yang miskin, kaya semua, sama kaya orang kaya. Ini hajatnya, tapi mentalnya belum beres. Kenapa? Karena mentalnya mental fakir. Fakir itu bahasa Arab, orang yang gak pernah merasa berkecukupan. Gak pernah merasa kecukupan. Udah enak, gak cukup juga. Kenapa? Sholawatnya masih pakai. Allah cerdaskan akalnya urusan dunia. Tapi siapa yang sholawat dengan kolbunya, Allah cerdaskan kolbunya dunia akhirat. Makanya kita kenceng beberapa tahun lalu supaya sholawat jangan pakai ini. Karena kalau sholawat pakai ini, kalau pikiran kita makan, pengennya sholawat untuk makan. Urusan kerja, sholawat untuk melancarkan urusan pekerjaan. Yang lagi jomblo ini dapat jodoh. Yang belum viral pengen nggak begitu kita sholawat. Yang boleh viral itu cuma Rasulullah SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Kami viralkan engkau sebutan Muhammad. Itu terjemahan anak alainya. Enggak, dengar. Wa rafa'na, kami angkat bagimu hai Muhammad zikraka, sebutanmu namamu sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam kita sepakat memaknai ayat itu yang maknanya sangat luar biasa sekali. Apa kata mereka? Ja'ala dzikra Muhammadin min dzikrillah. Allah jadikan menyebut Nabi Muhammad SAW bagian dari zikir kepada Allah. Allah jadikan nama Nabi Muhammad rafi'an marfu'an. Maka jika ada orang Allah angkat, semoga dia diangkat karena disertakan wa rafa'na laka dzikra. Itu pasti diangkatnya secara zahir dan batin, bukan hanya zahir, bukan hanya terkenal di bumi, tapi juga terkenal sampai ke langit. Apa yang viral di bumi naik ke langit ditolak? Percuma. Maka kita juga mesti punya nasab langit. Itulah nasab sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa Imam Ibn Masjid. Wa ansibni ilaihi, dan menisbatkan aku kepadanya secara rohani sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa nih Pak? Udah berapa menit kita? Enggak, kita nanya udah berapa lama? Oke. Kembali ke ayat pertama yang saya baca. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi kalimat ini berkah bagi kita semua. Kenapa? Untuk Allah tidak mengatakan fi nabiyillah. Untuk Allah tidak mengatakan fi waliyillah. Untuk kalimatnya fi Rasulillah. Maka dalam ilmu usulul hadis dan usul fiqh, ulama kita sepakat bahwa sunnah itu banyak bagiannya, tapi cukup dibagi tiga. Ada sunnah yang mesti diikuti, ada sunnah yang khusus untuk Nabi, ada sunnah yang masuk kepada tradisi Nabi sebagai orang Arab dan hidup 14 abad yang lalu. Bab risalah itu nomor pertama. Nabi sholat kan? Benar. Tapi Nabi naik ke atas. Antum wajib naik ke atas kan? Enggak kan? Yang naik ke atas cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada wali Allah seperti Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Al-Syabani, Ahmad Tijani, Al-Idrisi, Al-Rifai mengatakan, aku akan melihat diriku diangkat ke aras. Itu numpang kepada qalbu Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin mereka datang sendiri. Kenapa? Mereka wali. Itu bukan bab syariat. Di bab syariat nggak wajib untuk mi'raj. Jadi kalimat as-shalatu mi'rajul mu'minin, kalau versi ahli hakikat dulu, sholat itu mi'raj orang beriman.
Tapi versi ahli hakikat zaman akhir zaman now, sholawat kepada Nabi itulah mi'rajmu. Ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholawat itulah mi'rajmu. Karena orang mustahil rohaninya naik kalau tidak menumpang kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada wali yang ingkar syariat. Satu pun wallahi tidak ada. Kalau mereka tidak sempurna bersyariat, mungkin. Jadi jangan heran nanti ketemu wali majzub nggak sholat. Orang majzub kan akalnya hilang. Wajib sholat ke orang yang hilang akal. Tapi dia makan pada kolbunya. Alamnya sudah lain, cuma tubuhnya masih di sini. Wali majzub, maka wali majzub kan majnun wa laysa bimajnun, seperti orang gila, tapi mereka bukanlah gila. Mereka itu masyhur, sedang disibukkan kalau rohani itu di banyak di mana-mana, di Indonesia, itu di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi kita ketemu. Di Yaman juga ada, di Mesir juga ada, di Maroko juga ada. Wali-wali begitu. Cuma jumlahnya akan lebih dari 40. Ya, mau jadi majzub Pak? Saya nggak mau. Kita ringkas. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya sebutkan ini di beberapa tempat, 2 tempat. Saya sebutkan ulang di sini. Engkau baru bisa mengambil sirnya Rasulullah menjadi uswatun hasanah hanya dengan 3 wadah. Jadi harus punya perangkat ini wadah ini. Satu apa? Yarjullah. Engkau berharap kepada Allah. Mungkinkah orang tidak kenal berharap kepada yang tidak dikenalnya? Mungkin tidak? Antum nggak kenal yang orang terus berharap kepada dia? Jangan. Itu namanya harapan kosong. Maka yarjullah kata ulama kita, ayya'rifallah, dia kenal Allah sang maha penyayang, sang maha pengasih, sehingga muncul rasa harap. Maka ciri-ciri orang ini dia tidak gampang putus asa karena dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gampang stres. Ada orang Islam stres? Ada orang Islam stres? Ada yang yarjullah. Nabi Muhammad mentok urusannya, nggak pernah stres. Antum pernah dibully orang nggak? Berapa orang bully? Ada sekampung? Nggak. Nabi Muhammad bukan hanya dibully, dilempar sekampung. Itu kalau antum mungkin langsung ninggalin majelis tuh. Misal nih ikut majelis panjangan beliau nih ke TMUI ya. Ikut majelis beliau, Toto diserang sama orang, dilempar orang, pasti kabur. Tinggal aja kan sendiri. Banyak orang takut dibully dan takut membersamai orang yang sedang dibully. Nabi Muhammad SAW, beliau terima semua buliannya. Diterima semua buliannya karena beliau sudah tahu makomnya di sisi Allah, maka nggak akan stres. Karena sudah kenal Allah. Orang kenal diri pasti kenal Allah. Kenalilah Allah melalui kenal diri. Jadi orang tanya, apa makom saya di sisi Allah? Tanyanya nih kan, makom Allah di kalbumu apa? Itulah mana orang mana sahu bahwa kalau engkau besarkan Allah di kalbumu dalam dirimu, Allah akan besarkan makomnya. Datang dengan kehinaan kepada Allah, Allah datang kepadamu dengan kemuliaan. Itulah terus. Kita kalau kenalan orang, kenal namanya. Nah, maka salah satu media indikator kenal namanya lebih banyak. Nah, setiap hari pada baca Asmaul Husna, benar. Di rumah-rumah kita baca Asmaul Husna. Nah, tentu saja kenal Allah. Kita kalau kenal sama orang tahu alias Allah tuh aliasnya banyak, minimal 99.
Kalau antum tahu alias-aliasnya seseorang, berarti ente beneran kenal sama dia. Kalau tahu alias-aliasnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Wadud, ini sama-sama artinya tapi beda kamar, beda bab. Kalau tahu bab ini, orang gak mungkin stres, gak mungkin putus asa seberat apapun ujiannya. Itu ya Yarjullah. Apa terjemahan Yarjullah? Secara terjemahan rohani, engkau kenal Allah. Maka orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal kasih sayang Allah, tidak mungkin ikut Rasulullah. Yang ada jadi beban. Yang kedua, wal yaumal akhir apa? Hari mengharapkan hari akhir. Apa yang harap dari hari akhir? Selamat waktu dihisab, selamat waktu ditimbang. Itu selamat pakai apa? Udah, antum gak selamat pakai amal. Ada orang selamat pakai amalnya? Gak ada. Pakai selawat. Yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Kamu gak masuk surga, gak selamat dihisab dengan amalmu. Terus dengan apa? Illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali karena Allah telah limpahkan rahmatnya. Rahmat itu pada Rasulullah, rahmatan lil alamin, pada kita syafaat. Pada kita, beliau itu rahmatan lil alamin, tapi pada kita namanya. Maka yarjullah wal yawmal akhir. Yawmal akhir, engkau kenal Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah otoritas syafaat. Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat kalau nggak diizinin Nabi Muhammad SAW. Bayangin, apalagi cuma syekh thariqah, apalagi cuma mohon maaf yang dia yang ajaran yang hatim nggak dapat izin, apalagi cuma rozi yang banyak dosa nggak dapat izin kalau Nabi nggak kasih. Dan Nabi setiap kali mau ngasih izin, beliau naik dulu sujud. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan sujud itu sekali di aras. Waktu di dunia, nanti saat di akhirat beliau betul-betul naik. Itulah dibaca selesai azan. Allahumma rabbana hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu satu maqam. Itulah tempat di aras Allah. Beliau sujud di atas itu. Setiap kali sujud, apa kata Nabi? Kata Allah, Nabi mengabarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ishfa tushaffa. Sahih Bukhari, hai Muhammad, sekarang kamu boleh kasih syafaat. Tushaffa, engkau diizinkan memberi syafaat. Ini jawaban bagi yang mengatakan la yashfa'una indahu illa bi'idnih. Gak ada syafaat. Ada yang ngomong gitu ya? Kan ada ilahnya bro. Gak ngerti bahasa Arab ya? Gak ada syafaat, katanya Ustaz tuh ya. Ahlu sunnah apa? Ahlu bidah ya. Gak ada syafaat. Yang hanya izin dari Allah. Loh, mau Allah emang bisa langsung? Coba aja sendiri. Dan kita lihat di akhirat nanti ya. Mau usah di akhirat, di sini juga beda. Orang di sini dengan Rasulullah, dengan orang di sini berlaku langsung Allah itu berbeda. Udah beda. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Nasallallahu alaihi wa sallam wa li sayyidil muslimin wal muslimat wa khuswati ikhwanana wa akhwatina fi Palestin wa fi kulli makanin wahid. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak dapat salaman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.